UPD ya Pak sudah maksimal atau gimana Pak Sekda? Ya, akan kita atensi untuk tahun-tahun yang akan datang. Kepanikan kepada meternya bisa dilihat dari angka inflasi saat ini. Bayangkan kalau 7 ribuan ASN di Lombok Barat semuanya menanam cabai, lakukan langkah itu secara bersama-sama. Buah cabai itu akan langka, untuk kita di Lombok Barat tidak akan terjadi inflasi berlebihan. Karangan rumahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Share Purpose, podcastnya Kabupaten Lombok Barat yang renyah dan berisi. Podcast atau Share Purpose ini adalah podcast yang menghadirkan berbagai tokoh, baik tokoh nasional, tokoh pemerintahan, tokoh-tokoh inspiratif, dan tokoh-tokoh lainnya. Tentu Share Purpose ini akan memberikan informasi yang informatif kepada masyarakat, dan kita berharap Share Purpose bisa terus diberikan like and subscribe oleh penontonnya. Dan hari ini kita lanjutkan Share Purpose edisi inflasi daerah bersama tokoh pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Beliau adalah Panglima tertinggi ASN di Kabupaten Lombok Barat. Beliau adalah Bapak Haji Ilham MPD, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Share Purpose Pak Sekda. Ya, Alhamdulillah. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Sekda sudah sehat, tentu seluruh ASN di Kabupaten Lombok Barat juga sudah sehat. Amin, amin. Mudah-mudahan juga sudah kemudian dilimpahkan oleh kesehatan dan keafiatan kita semua. Dan pemirsa, kali ini kita menarik untuk membahas tentang TPID dan inovasinya. Ini TPID ini adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Tentu banyak inovasi-inovasi yang telah dilahirkan oleh TPID Kabupaten Lombok Barat sehingga angka inflasinya berada di bawah angka inflasi provinsi. Ini tentu sangat luar biasa dan membanggakan bagi kita semua dan patut kita apresiasi. Jangan lupa diapresiasi. Jadi Pak Sekda, Siap. untuk inovasi dari TPID ini seperti apa? Karena kita melihat TPID ini kan tidak hanya kemudian berasal dari satu OPD, tapi banyak OPD. Apakah kemudian masing-masing OPD itu memiliki inovasi atau bagaimana Pak Sekda? Ya. Baik, jadi karena kerja pengendalian inflasi ini adalah merupakan kerja tim di mana yang berkontribusi terhadap hasil pengendalian itu sendiri ini banyak OPD. Tadi sudah kami sebutkan ada Dinas Pertanian misalkan, ada Ketahanan Pangan di situ, ada Indak, ada Koperasi dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari OPD-OPD yang punya tanggung jawab terhadap pengendalian inflasi itu juga mengambil langkah-langkah strategis di tempatnya masing-masing. Misalkan di Ketahanan Pangan ini untuk menjamin bagaimana keberlangsungan ketersediaan kebutuhan pangan kita di masyarakat, mereka meluncurkan program yang namanya Gertak Pangan. Ada seterusnya. Nah, kemudian juga di Indak misalkan, di Indak mereka selalu melakukan pemantauan terhadap harga-harga yang ada di pasar dengan menentukan pasar-pasar sampel di setiap kecamatan yang harus terus dimonitor bagaimana perkembangan harga-harga yang ada di sana, sehingga kita bisa mendeteksi perkembangan pergerakan dari harga-harga yang ada di pasar. Nah, ini semua terakumulasi menjadi bahan informasi kepada kita untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah, baik itu langkah strategi pendek ataupun langkah jangka menengah dan panjang. Nah, itu tadi bagaimana kita harus melakukan pergerakan, atau kalau itu disebut sebagai sebuah inovasi. Inovasi ini kan tidak harus berupa produk, tetapi bisa berupa langkah-langkah konkret yang nyata yang bisa kita lakukan yang sebelumnya belum dilakukan
atau kalaupun sudah kita perbaiki langkah-langkahnya supaya menjadi lebih efektif. Nah, itu selalu kita laksanakan seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa di antaranya itu seperti gertak pangan, kemudian silak terbelanja, lek batur memesak, dan seterusnya. Masih banyak inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman di OPD. Kemudian juga di level desa, itu lumbung pangan desa, itu terus didorong. Bagaimana lumbung pangan desa itu betul-betul mampu menyediakan kebutuhan pangan yang ada di desa itu. Tentu koordinasi dari PMD dengan OPD yang terkait menuju kepada desa yang dikembangkan. Untuk itu dilakukan oleh PMD dan akhirnya bermuara kepada bagaimana pengendalian inflasi di level desa itu bisa berjalan dengan baik. Nah, masih banyak langkah-langkah lain yang kita lakukan. Nah, ke depan ini kita rencanakan bahwa di ketahanan pangan atau di Dinas Pertanian ini dia mengambil porsi masing-masing apa yang akan diambil untuk kita berikan anggaran yang sesuai dalam rangka pengendalian inflasi jangka menengah dan jangka panjang. Nah, kalau misalkan sebagai contoh tadi, cabai itu adalah merupakan salah satu komoditi yang mengalami inflasi tinggi berulang setiap waktu, setiap tahunnya, dan kita tahu waktunya kapan datangnya inflasi terkait dengan cabai itu sendiri. Cabai ini penyumbang inflasi, Pak Sekda. Salah satu penyumbang besar pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lalu terbesar itu ada pada cabai untuk di daerah kita. Berarti Lombok Barat sudah ada ngeker-ngeker lah bahasanya, udah ada, kalau bahasanya ngeker ini Pak Sekda, terkait cabai ini menjadi penyumbang inflasi. Iya. Jadi cabai yang ya kan banyak sebenarnya Pak Sekda ya. Itu penyumbang inflasi Pak Sekda. Iya. Jadi pada periode tertentu di saat mulai musim tanam padi seperti yang sekarang ini, harga cabai itu cenderung naik. Apalagi kalau situasi itu kebetulan bertemu dengan momentum puasa, bertemu dengan momentum lebaran, bertemu dengan momentum maulid misalkan kalau kita di kultur di Sasak ini, maka itu mendorong naik. Iya, mendorong naik harga cabai itu. Nah, dan itu sekali lagi waktu-waktunya kan bisa kita estimasi, bisa kita prediksi dari saat ini. Nah, oleh karena itu ketika nanti waktu itu tiba, nah supaya jangan terjadi lonjakan cabai yang berlebihan, kita membuat program dari saat ini. Nah, sehingga nanti masyarakat kita itu yang membutuhkan cabai dalam jumlah yang besar, sebagiannya bisa diperoleh langsung, tidak di pasar, tetapi di halaman, di pekarangan rumah, atau di lorong-lorong, di gang-gang yang ada di lingkungan pemukimannya masing-masing, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan itu, sehingga paling tidak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil bisa dipenuhi oleh program kegiatan yang kita rencanakan dari jauh hari sebelumnya. Nah, itu dari ketahanan pangan ke depan itu akan membagikan bibit-bibit cabai kepada masyarakat kita pada waktu tertentu, kemudian diawasi bagaimana pemeliharaannya akan diawasi, dan pada saatnya panen itu panennya di waktu yang biasanya terjadi inflasi cabai secara umum. Ini berarti kemudian akan memberikan bibit kepada masyarakat. Yang sudah konkret Pak Sekda, artinya yang sudah konkret, yang sudah berjalan. Hari ini kami dengar ada program ASN tanam cabai nih. Ya. Ini menarik nih Pak Sekda. Ini bagaimana ini Pak Sekda? Ya, tadi di awal juga saya sudah sampaikan itu salah satu program kita, arahan kita kepada ASN itu untuk semuanya memberi contoh di lingkungannya masing-masing, agar ASN yang ada di lingkungan itu menanam cabai yang pada akhirnya itu bisa diikuti oleh masyarakat kita yang lain. Nah, itu yang kita lakukan. Sudah berjalan Pak Sekda programnya nih? Ini masih sekarang ini kita sedang menghimbau, tapi kita sudah memberi contoh. Kita di lingkungan kita di Pemda Lombok Barat ini kita sudah menanam sampai dengan 300-an pohon cabai saat sekarang ini, dan bagaimana meliharanya teman-teman ASN yang
mau memelihara cabai itu bisa belajar di situ. Bisa belajar di situ bagaimana pemeliharaan cabai yang baik. Sudah ditanam Pak Sekda? Sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Berarti bukan rencana dulu, sudah ya, ada ini sudah ada. Tapi ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh, harapan kita ASN ini bergerak sendiri di rumah dan lingkungannya masing-masing. Ini ditanamnya di mana Pak Sekda? Ini justru di gedung kita nih. Oh, di sekitar ya, daerah, di daerah. Nah, kemudian selain itu tidak hanya cabai. Ya. Nah, kita juga memberikan bibit-bibit sayur kepada masyarakat melalui ketahanan pangan. Nah, jadi kelompok-kelompok wanita tani yang ada di pedesaan yang ada ini juga diintervensi dengan memberikan bibit sayur yang diperlukan untuk kebutuhan masyarakat kita setiap waktu, sehingga masyarakat kita yang punya sedikit pekarangan, yang sedikit itu pun bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka sendiri. Saya kira seperti itu. Terus kemudian ada berapa OPD yang kemudian bagaimana inovasinya OPD yang lain Pak Sekda? Apakah kemudian hanya OPD berada pada level Dinas Pertanian, terus Perindak, OPD yang lain terlibat di dalam TPID? Apakah ada mungkin di dalam komunikasi efektifnya ada apa? Iya, salah satunya yang Dinas Kominfo. Ya, Dinas Kominfo ini adalah merupakan OPD yang terkait langsung dengan tim TPID. Nah, pengendalian inflasi kita akan berjalan dengan baik kalau Kominfo juga bisa memberikan siar kepada masyarakat, informasi kepada masyarakat tentang perkembangan harga-harga yang terjadi setiap waktu. Nah, dari sini masyarakat kan bisa memetik informasi yang positif untuk mereka sehingga tidak terjadi panik buying itu. Yang masyarakat kita tidak akan secara berlebihan membeli kebutuhannya dan mengumpulkan seolah-olah besok tidak ada yang mau dibeli. Nah, informasi-informasi yang seperti ini yang harus banyak kita berikan kepada masyarakat dan secara kontinu terus-menerus kita lakukan sehingga masyarakat itu merasa tenang bahwa kebutuhan mereka kapanpun dicari akan tetap tersedia. Salah satu mungkin melalui podcast ini Pak Sekda. Podcast ini salah satu contoh yang baik saya kira. Contoh yang baik dari Kominfo yang juga bisa diikuti oleh OPD-OPD yang lain, bagaimana membantu tim pengendali inflasi daerah dapat mengendalikan inflasi itu dengan baik. Berarti dengan berbagai inovasi itu inflasi dapat terkendali Pak Sekda. Siap. Yang kedua, masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu panik. Nah, ini berarti inovasi langkah strategi ini sudah sangat matang Pak Sekda. Sudah sangat matang dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat untuk menjaga inflasi. Ya, terakhir ya. Alhamdulillah ya, karena kita juga akan dipandu oleh pemerintah pusat juga dalam rapat-rapat koordinasi kita setiap Senin yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Dan ini petunjuk arahan dari pusat kita juga kita jalankan, kita laksanakan dan kita sesuaikan dengan kondisi di daerah kita masing-masing. Ya, alhamdulillah inflasi dengan koordinasi seperti itu bisa terjaga dengan baik. Kami sempat mendengar program Sitable Pak Sekda. Mungkin ini apakah juga salah satu inovasi Pak Sekda? Ya, Sitable ini kan salah satu upaya kita untuk mendorong pertumbuhan, ya pertumbuhan ekonomi pedesaan. Ya, bagaimanapun kita akan menciptakan ruang kerja sebanyak mungkin yang ada di masyarakat dengan kita menciptakan destinasi wisata yang ada di desa. Nah, destinasi wisata yang ada di desa ini kan tentu harus ada yang harus dicari oleh orang yang akan berkunjung. Nah, salah satunya adalah kekhasan yang ada di mereka, misalkan makanan. Orang yang di tempat lain tidak tahu di mana harus beli serabi, tidak tahu di mana harus beli lopis, tidak tahu di mana harus beli banget. Ketika dia menuju ke destinasi wisata tertentu, di situ tersedia ada serabi, ada lopis, ada banget, ada urap-urap dan sebagainya. Nah, ini kan kita dorong masyarakat kita untuk berproduksi, memproduksi serabi, memproduksi lopis, memproduksi ini. Lalu kita dorong masyarakat kita untuk menuju ke destinasi yang ada di sana, dan di sana dia dapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan di tempatnya masing-masing di tempat lain. Nah, ini nih salah satu upaya kita sehingga masyarakat itu akhirnya memiliki penghasilan
Nah tentu dengan penghasilan ini bisa menghidupi diri dan keluarganya. Si tebel ini apa akronimnya Pak Sekda ini? Sila terbelanja lek batur memesak, kan gitu kasarnya itu seperti itu. Berarti ayo kita belanja di teman sendiri. Iya, ayo kita belanja di teman sendiri, di daerah sendiri, produk sendiri. Nah, produk lokal. Intinya adalah ini termasuk upaya kita promosi produk lokal. Ini berhasil kendalikan inflasi juga Pak Sekda? Alhamdulillah ini ikut membantu berkontribusi terhadap pertumbuhan yang ada di kita di Kabupaten Lombok Barat. Luar biasa inovasinya ini Pak Sekda. Jadi inovasi dalam hal pengendalian ada, inovasi dalam hal pencegahan inflasi juga ada ini Pak Sekda. Dan ini tentu menjadi salah satu keunggulan dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat di dalam menjaga dan mengendalikan inflasi daerah. Terakhir Pak Sekda, pesan-pesannya terkait tentang pengendalian inflasi dan bagaimana melaksanakan inovasi-inovasi yang tentu juga menjadi core-nya dari OPD. Silakan Mas Sekda. Baik, yang pertama saya menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Lombok Barat untuk arif dalam berbelanja. Arif dalam membeli kebutuhan-kebutuhan Nama pokok. saya Pak Arif. Oh, ya. Ya, jadi jangan sampai justru ASN yang memberi contoh yang kurang baik untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan pokok yang akhirnya diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Kami tidak ingin ASN kita di Lombok Barat seperti itu. Mari kita beri contoh yang baik pada masyarakat, kita belanja seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tidak mendorong terjadinya inflasi di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Lombok Barat untuk juga arif menggunakan jari jemarinya, untuk tidak men-share segala sesuatu yang terjadi di berbagai tempat, di tempat lain, untuk di-share di grup masing-masing. Jangan sampai, kalau itu hal yang positif boleh, tetapi kalau itu kaitannya dengan yang kurang baik, ini bisa berdampak terhadap psikologis dari masyarakat kita. Seperti orang berbondong-bondong berebutan membeli beras di satu titik, itu seolah-olah peristiwa semacam itu terjadi di semuanya. Itu akan memberikan kesan bahwa beras itu tidak ada, tidak tersedia cukup, padahal itu tidak tersedia. Padahal kita tersedia. Ini mungkin kejadiannya entah di daerah mana, tetapi karena kita kurang arif menggunakan jari jemari kita, kejadian yang ada mungkin di pulau seberang sana itu di-share di grup-grup kita, pada akhirnya membawa pengaruh secara psikologis kepada masyarakat kita. Akhirnya mereka juga mengambil langkah-langkah. Bagi mereka yang punya uang bisa mengumpulkan, tapi bagi mereka yang tidak punya uang cukup, maka dia tidak kebagian untuk membeli itu. Nah, inilah yang akan dampaknya tidak baik untuk kehidupan masyarakat kita. Yang ketiga, menghimbau pada semua OPD, terutama sekali yang bersentuhan langsung dengan pengendalian inflasi daerah. Pertama, untuk terus secara intens, terutama seperti Indak, Koperasi dan sebagainya, untuk memantau bagaimana pergerakan harga-harga yang ada di pasar dan menginformasikan langsung kepada tim yang ada di daerah. Kemudian kepada OPD-OPD yang punya anggaran yang ada di masing-masing untuk melaksanakan program kegiatan yang dapat membantu pengendalian inflasi itu sendiri. Saya kira ini, kalau ini kita laksanakan secara simultan, semua kita bergerak bersama-sama dengan arah yang sama untuk pengendalian inflasi yang stabil, yang baik, maka daerah kita akan tumbuh kembang dengan baik. Saya kira demikian. Oke, demikian pesan-pesan atau penyampaian dari Pak Sekda. Tentu luar biasa, dan bagi para ASN harus menjalankan ini. Kenapa? Karena Pak Sekda adalah Panglima tertinggi ASN. Nah, ini harus kita jalankan, dan tentu inflasi di Kabupaten Lombok Barat ini memiliki catatan penting bahwa berada di bawah provinsi. Dan ini tentu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa dan membanggakan yang perlu kita terus pertahankan. Dan ini menjadi apresiasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Dan pemirsa, itu tadi podcast kita bersama salah seorang tokoh Lombok Barat, bahkan tokoh NTB mungkin Pak Sekda ya. Nah, ini tokoh kita di Lombok Barat yang kemudian memberikan banyak
gambaran tentang pengendalian inflasi, dan tentu kita semua bisa melaksanakannya. Bagaimana kita kuat? Maka kita harus bisa. Itu dimulai dari diri kita sendiri untuk kendalikan inflasi. Dan tadi pesannya yang bagus dari Pak Sekda adalah jaga jemari kita, jangan menyebarkan yang tidak-tidak atau yang kemudian yang belum pasti atau belum tentu terjadi di wilayah ini yang menyebabkan kepanikan. Dan kami atas nama seluruh kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Terima kasih Pak Sekda. Terima kasih banyak. kehadirannya. Dan Share Purpose akan terus kembali pada edisi tentang TPID dan pengendalian inflasi. Ini adalah edisi khusus atau edisi yang kita buat untuk kemudian terkait pengendalian inflasi harga. Demikian jumpa kita. Semoga kita dapat kembali berjumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.